Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ika Damayanti dengan NIM 191420101. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas saya compare dengan materi ujian kompetensi khusus yaitu 6 ayat Al-Quran dan juga 6 hadis tentang ekonomi. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusufa'a amwalukum allati ja'alallahi lakum fiha wa azukukum fiha wa aqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta atau mereka yang dalam kekuasaan, kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Dan selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum fil batilillahi aw takuna tizaratan aw taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dan kamu jalan dengan batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan yang selanjutnya yaitu surat Al-Quran ayat yang ketiga, yaitu Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Yumhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kufarin athim. Artinya, Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kefakiran dan bergelimang dosa. Yang keempat yaitu ada surat Al-Baqarah ayat 278. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa atau riba yang belum dipungut jika kamu termasuk orang beriman. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima ada An-Nahl ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla bil bighali wal hamira litarhaquba wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal atau kedelai untuk kamu tunggaki dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Yang selanjutnya itu yang ke-6. Yang ke-6 itu ada Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang selanjutnya yaitu hadis. Ada hadis riwayat Muslim. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhili riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wa qalahum sawaun. Artinya, mengutuk Rasulullah orang yang makan harta riba, yang memberikan riba atau penulis transaksi riba, kedua saksi transaksi riba, maka itu termasuk semuanya orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala la'ina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sya'awal mursyad. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Al-Khamsah yang disahihkan oleh At-Tirmizi. Yang ketiga yaitu ada an Ififin Khodihi qala
Kila, ya Rasulullah, ayyul khasbi atib. Qala amalu zala biyadihi wa kullu bai'um mabrur. Artinya, dari Rafi bin Qadiz, ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah menjawab, pekerjaan yang dilakukan seorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur atau baik. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang selanjutnya yaitu hadis yang keempat, yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is samai hatta tujihu faqila lahu wa ma tuziqala hatta tuhmaru au tamsafal. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan sebelum matang. Ada yang bertanya, bagaimana kematangannya? Beliau menjawab, hingga memerah atau menguning. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya itu hadis yang kelima itu an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i samari hatta bai'u wasallahu naha bai'i wal mubtada'i. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya. Beliau melarang penjual dan juga pembelinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mastado to'ama min yuhdiya ila ajali wahi di amin hadid. Artinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dari seorang Yahudi bahan makanan. Penjelasan mengenai ayat Al-Quran atau juga hadis tentang ekonomi. Yang pertama yaitu orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran juga tekanan dan juga keadaan mereka berpendapat. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba dan menyatakan akan kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua yaitu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangannya berlaku atas dasar hukum dan juga suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang ketiga yaitu, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat dan apa yang kamu maksudkan itu memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Al-Rum 39. Yang kelima, wahai orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dan hewan ternak itu dihalalkan bagimu, dan kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dan tidak menghalalkan berburu ketika kamu berihram, atau juga umrah dan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum atau sesuai dengan yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Yang keenam yaitu, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membuat ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha Pendengar dan juga Maha Mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Yaitu selanjutnya tentang penjelasan hadis. Yang pertama yaitu kepemilikan, artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, negara adalah milik Allah, hamba juga milik Allah. Jika engkau mendapatkan kebaikan maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu konsumsi. Nabi Muhammad SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah yang tidak berlebih-lebihan. Matan lain Nasa. Yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi itu artinya bisa melakukan atau penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka termasuk matan infirad. Yang keempat yaitu pajak. Rasulullah SAW bersabda, tidak wajib bersedekah jika tidak sampai 5 unta, 5 awak perak, dan 5 wasak, 6 pulsa dari gandum. Yang kelima yaitu manajemen. Manajemen artinya sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan dengan cara
dengan cara yang baik atau segala hal yang dilakukannya untuk segala yang dilakukannya. Dan jika kamu membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu bersembelih, maka dilakukanlah dengan cara yang baik. Dan jika kamu mempertajamkan potongannya, kemudian beristirahatkanlah binatangnya. Yang keenam yaitu riba. Artinya Rasulullah SAW bersabda, dengan emas sama timbangannya dan juga ukurannya. Barang siapa yang meminta tambahan, maka termasuk riba. Matan lain Ahmad 13444. Baiklah, itu tadi surat Al-Quran dan juga hadis yang ada 6 ayat Al-Quran dan juga 6 hadis yang saya bawakan tadi untuk ujian komprehensif. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.